Shalom. Mari kita memasuki kesempatan merenungkan firman dari kitab suci yang menggerakkan kita terus-menerus membaharui struktur iman, kehidupan, dan kekuatan kita untuk membangun kehidupan kekristenan kita dimanapun kita berada. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih Jehovah Bapa kita dan dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan dari Roh Kudus yang memelihara kita, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Penebus kita, kiranya memenuhi kehidupan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan di hari ini, hari peringatan 504 tahun Reformasi Gereja yang digerakkan oleh Pendeta Dr. Martin Luther dari Wittenberg, Jerman, diambil dari surat Apostel Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Apostel Paulus di sana. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman yang sampai kepada kita untuk kita pahami dan petik arti maupun maknanya bagi kita, agar kita bisa dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah setiap orang yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman dan kehendak Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Esa itu. Amin. Tema yang diusulkan dalam almanak gereja kita, Injil yang membaharui. Mari kita simak satu persatu. Pertama, hari ini kita mengingat dan memperingati perbuatan Dr. Martin Luther tanggal 31 Oktober 1517 memakukan 95 tesisnya di pintu gereja istana yang ada di Wittenberg, Jerman, yang isinya mengkritik praktek penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia di Jerman demi mengumpulkan uang untuk pembangunan Basilika Santa Petrus di Roma, dan juga menentang ajaran gereja tentang ketidakmungkinan paus bersalah, serta mengkritik kehidupan pejabat-pejabat gereja yang korup dipandang dari sudut moral Alkitabiah maupun dari sudut ekonomi gereja, di mana mereka termasuk paus hanya memperkaya diri mereka tanpa peduli kemiskinan rakyat jelata. Hari ini dipastikan kaum Kristen Lutheran dan diikuti banyak denominasi gereja Protestan di dunia memperingati hari ini sebagai hari peringatan reformasi gereja. Yang kedua, Martin Luther berusaha keras hidup saleh dan mematuhi segala peraturan biara, tetapi membuatnya selalu merasa bersalah karena peraturan-peraturan itu tidak bisa dia lakukan sesempurna mungkin. Lalu dia sangat rajin mencari pengampunan dosa, baik di hadapan seniornya maupun di ruang doa yang ada di rumah ibadah. Tetapi ternyata dia merasa tidak pernah mendapat pengampunan dosa-dosanya. Dia tetap menyadari bahwa kesalehannya tidak cukup untuk membujuk Tuhan membukakan surga baginya. Di saat pergumulan iman yang sangat merisaukan itu, Martin Luther membaca Roma 1 ayat 16 sampai 17 dan kemudian seluruh surat Paulus ke jemaat di Roma.
Dari itu Martin Luther menyadari bahwa hanya kekuatan Injil yang menyelamatkan. Dalam Injil diberitahu bahwa keselamatan dan pengampunan dosa diberikan Tuhan dengan gratis kepada orang beriman, tanpa memperhitungkan amal saleh dan perbuatan-perbuatan baik manusia. Dari itu Martin Luther lega dan merasakan begitu besar kasih Allah kepadanya, sehingga dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dia tegas mengajarkan bahwa keselamatan dan pengampunan dosa terjadi hanya karena dianugerahkan oleh Tuhan. Pengampunan dosa dan keselamatan hanya anugerah atau sola gratia Tuhan. Bukan pemberian paus melalui surat indulgensianya, bukan pula dengan segala kesalehannya. Ucapan Paulus orang benar akan hidup oleh iman menyentak Luther dan menyadarkannya bahwa iman lebih penting daripada semua amal saleh untuk mendapat atau menyambut keselamatan surgawi yang dianugerahkan Tuhan. Dari itu dia mengajarkan bahwa keselamatan hanya oleh iman yang menyelamatkan, sola fide. Iman seperti itu hanya dapat dimiliki dengan mempelajari kitab suci yang bersaksi tentang firman yang menjadi manusia. Agar firman yang terkandung dalam kitab suci itu dapat dipahami oleh jemaat, maka Martin Luther menerjemahkan ayat-ayat Alkitab dan kemudian seluruh Alkitab. Dengan tegas dia mengajarkan bahwa dari tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara oleh gereja atau dari hadis-hadis, orang Kristen tidak mendapat iman yang menyelamatkan. Dengan demikian, menurut Luther, keselamatan itu hanya diajarkan oleh kitab suci, sola scriptura. Di dalam Alkitab diberitakan bahwa hanya Kristus Yesus yang memberikan pengampunan dosa dan keselamatan surgawi yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Jadi hanya Kristus juru selamat, solus Christus. Paus tidak, gereja pun tidak. Dengan keselamatan yang gratis dari Tuhan, sola gratia, melalui karya dan ajaran Yesus Kristus, solus Christus, dan dipegang dengan iman yang menyelamatkan atau iman soteris, sola fide, dan hidup berdasar pada kebenaran Injil yang ada dalam Alkitab saja, sola scriptura, umat Kristen yang benar akan benar-benar hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, soli Deo gloria. Ajaran Martin Luther ini membaharui pemahaman umat Kristen tentang Tuhan atau Kristus, tentang Injil, iman, dan kitab suci Kristen, dan kemudian menggerakkan diadakannya pembaharuan struktur atau reformasi gereja dari gereja paus atau gereja yang berpusat dan berkepala kepada paus menjadi jemaat Alkitabiah, jemaat yang berpusat kepada Alkitab atau firman Tuhan. Martin Luther mengajak jemaat dan pemerintah, raja-raja, bersama-sama untuk membaharui gereja yang sedang rusak oleh ajaran-ajaran paus dan antek-anteknya. Jemaat dikembalikan menjadi jemaat Kristus atau jemaat Alkitabiah, jemaat yang tidak mau tunduk lagi kepada paus, uskup atau pastor. Tetapi penafsiran yang beraneka ragam tentang jemaat Alkitabiah membuat bermunculan berbagai jemaat-jemaat atau denominasi-denominasi gereja Kristen Protestan. Muncul juga jemaat-jemaat dengan paus-paus kecil. Dari itu timbul pertanyaan, kalau Injil kekuatan Allah, apakah kekuatan itu menjadi pembuat jemaat Kristen berkeping-keping dan tidak lagi turut mewujudkan doa Yesus yang memohon supaya mereka menjadi satu? Kalau benar dipahami, Injil adalah kekuatan Allah
untuk mempersatukan seluruh umat Kristen dalam segala gerak pembaharuan yang dilakukannya. Dengan iman soteris, gereja membaharui atau reformata dan diperbaharui reformanda est. Dengan Injil, Ecclesia reformata et reformanda est. Untuk itu umat Kristen harus kembali memahami kekuatan apa yang ada dalam Injil. Yang ketiga, Injil atau Euangelion yang dimaksud Paulus bukan 4 kitab suci, karena kitab Injil waktu itu belum selesai ditulis, dan kalaupun sudah ada selesai ditulis, buku itu belum dikenal di Roma atau belum disebar secara meluas. Injil itu duluan daripada kitab-kitab Injil. 4 kitab Injil itu berisi satu Injil. Injil itu bukan sekedar evangelia, yang artinya apa yang dijanjikan atau janji atau persetujuan, melainkan kabar baik yang memberitahu bahwa keselamatan yang dijanjikan Tuhan telah direalisasi dalam diri Yesus Kristus. Injil itu adalah pengampunan dosa dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia melalui dalam dan di karya Yesus Kristus, yakni makna kelahiran, pekerjaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, serta pemerintahannya yang kekal dari surga. Dengan memahami makna pengampunan dosa dan keselamatan Injili itu, semua ritus keagamaan, amal saleh, dan perbuatan-perbuatan baik sama sekali tidak punya andil sedikit pun agar seseorang mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan itu. Hal itulah yang membuat Injil merupakan kekuatan Allah yang berkekuatan merubah semua struktur dan teori-teori pengampunan dosa, keselamatan yang diajarkan oleh setiap agama syariat atau agama amal saleh, baik di zaman Yunani, Romawi, Babilonia, Mesir, di abad permulaan kekristenan, maupun agama syariat atau agama amal saleh di zaman sekarang. Allah tidak memerlukan suap dari manusia agar dia mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Allah yang mau disogok atau disuap dengan amal saleh dan perbuatan baik agar dia mau memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia, Allah seperti itu bukan lagi Allah yang sebenarnya, yang ketentuannya berada di tangannya saja. Alkitab mengajarkan Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Demikian di Ulangan 10 ayat 17. Jadi semua persembahanmu atau apa yang kau berikan bukan suap kepada Tuhan, tetapi ucapan syukurmu itu karena kau sudah diselamatkan dan dosamu diampuni. Yang keempat, karena ajaran pengampunan dosa dan keselamatan dalam Injil lebih unggul atau lebih benar dari semua ajaran pengampunan dosa dan keselamatan yang dikenal dalam agama dan filsafat apapun di kalangan bangsa Yunani dan Romawi, Babilonia maupun Mesir, maka Paulus dan tentu saja semua orang Kristen kita ini tidak perlu malu tentang Injil itu. Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Ugar epaes kunomai to Euangelion. Lain menerjemahkannya agak aneh, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lebih tepat terjemahan lain dalam bahasa Batak, coba. Aidang nahu hailahu berita nauli. Kepada orang Kristen diajarkan
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Sekali menjadi pengikut Yesus Kristus, berpantang malu karena Kristus dan karena perkataan Kristus. Demikian tekad orang Kristen pengikut Yesus yang setia. Jadi bukan hanya sekali layar terkembang berpantang mundur. Kristen mengatakan sekali menjadi pengikut Yesus Kristus, berpantang malu karena Kristus dan karena perkataan Kristus. Harus berani menyaksikan dan bersaksi tentang kekuatan Allah dalam Injil itu. Walaupun semua dunia mengejek orang Kristen sebagai orang sampahan, pemuja manusia, kaum sesat, pengikut seorang anak pelacur, pengikut pelaku dosa kecil awen gelayon, Injilnya Injil palsu atau pengikut ajaran sesat, orang Kristen seperti Paulus tidak perlu peduli kepada ejekan-ejekan tersebut. Sebab ejekan-ejekan mereka tidak benar. Injil yang berisi pengampunan dosa dan keselamatan itu lebih unggul dan lebih benar dari mereka semua dan dari semua teori-teori pengampunan dosa dan keselamatan yang mereka ajarkan. Asal mereka mau jujur memahaminya, pasti mereka temukan keunggulan dan kelebih benaran daripada ajaran Injil tentang keselamatan dan pengampunan dosa itu. Dengan demikian orang Kristen tidak malu dan atau tidak segan-segan bersaksi tentang kebenaran Injil Yesus Kristus anak Allah, Injil yang menyelamatkan. Bayangkan misalnya kalau ada orang yang mencari pengampunan dosa ke negeri asal nabi mereka atau ke pusat keagamaan mereka, dan di sana mereka melakukan ritus menjilat batu agar dosanya diambil oleh batu atau pindah kepada batu itu, maka Injil mengatakan kepada orang itu, mengapa engkau begitu lelah mencari pengampunan dosa, menghabiskan uang dan energi yang begitu mahal, padahal itu belum pasti, sebab batu itu bukanlah Tuhan. Dan kalaupun batu itu alat Tuhan merekam dosa-dosamu, dosamu itu belum dihapus, tetapi disimpan untuk dibuka kembali di hari penghakiman terakhir. Kalau kau ingin mendapat pengampunan dosa, langsung saja datang kepada yang berotoritas mengampuni dosamu, yakni Yesus Kristus. Cukup saja dengan percaya kepada otoritasnya, maka dosamu pasti diampuni dan dihapus sama sekali dan tidak diungkap lagi di hari penghakiman terakhir. Harus Tuhan yang menghapus dosamu, barulah benar-benar dosamu terhapus. Demikian jawaban Injil kepada orang-orang yang mencari-cari pengampunan dosa ke benda-benda lain. Kepada orang yang melecehkan Yesus Kristus sebagai anak pelacur atau pelaku dosa, justru Injil datang kepada orang itu mengatakan, Yesus Kristus datang sama seperti dirimu sendiri untuk menebus dosa-dosamu yang engkau warisi dari nenek moyangmu dan dosamu karena mengejek Tuhan dalam rencana keselamatannya. Sudah tahu jawaban Injil kepada siapa itu pasti. Sewaktu orang bangga bahwa nanti dia akan berinkarnasi menjadi makhluk ilahi atau makhluk termulia di dunia, karena sudah melakukan segala macam yang terbaik, Injil mengatakan kepada orang itu, dengan keselamatan dalam Kristus, kau bukan hanya manusia ilahi atau manusia termulia di dunia, melainkan menjadi anak-anak Allah yang hidup kekal di surga dan tidak mengalami reinkarnasi lagi, melainkan hidup dalam kekekalan.
Sewaktu orang bangga bahwa pada suatu saat nantinya dia akan menyatu dengan yang tanpa wujud itu dalam nirwana, Injil datang berkata kepada dia, dalam Kristus kau selamat dan tidak akan hilang dalam kekekalan, melainkan akan menikmati hidup sentosa dalam kekekalan dengan penuh kebahagiaan. Itulah jawaban Injil. Dengan demikian, kekuatan yang terkandung dalam Injil menggugat semua jalan keselamatan yang diajarkan oleh agama-agama dan filsafat atau ilmu yang muncul dari dan di dunia ini. Renungkan itu dalam-dalam. Yang kelima, Injil itu kekuatan Allah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ini menggugat klaim agama Taurat Musa dan agama-agama syariat lainnya yang mengatakan bahwa dalam agama mereka nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah menurut Taurat Musa dan syariatnya mengatakan bahwa manusia akan selamat kalau mereka menjalankan hukum-hukum dan aturan-aturan yang diaturkan oleh Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa 1.000.000 amal baik dan 1.000 tahun hidup saleh tidak cukup untuk menghapus senoktah dosa yang dilakukan. Maka ajaran yang menganjurkan untuk melakukan amal baik dan hidup saleh demi meraih pengampunan dosa dan keselamatan bukanlah kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah sebagaimana diajarkan Injil Kristus yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri dalam otoritasnya bertindak menganugerahkan pengampunan dosa dan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya tanpa memandang berapa banyak amal baik dan berapa lama hidup salehnya, tetapi karena melihat bagaimana imannya. Walaupun seseorang menjalankan semua hukum Musa dan syariat agama, tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka sia-sialah semua kepatuhan orang itu kepada hukum dan syariat agamanya. Tidak percaya kepada Yesus Kristus berarti tidak percaya bahwa Tuhan dapat memberikan keselamatan dan pengampunan dosa itu atas kehendak Tuhan sendiri, secara gratis, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu kita ketahui bahwa hanya ilah yang berupa batu atau patung yang tidak berkuasa memberikan pengampunan dosa dan keselamatan. Menyogok atau menyuap Tuhan dengan amal baik atau hidup saleh agar dia memberikan pengampunan dosa dan keselamatan adalah tindakan memberhalakan Tuhan. Agar orang selamat dan dosanya diampuni, cukup saja orang itu mempunyai iman soteris kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hilang iman soterismu, dan jangan sampai iman soterismu itu berubah menjadi iman kepercayaan ala iblis. Yang keenam, dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, orang percaya sering mengalami pergumulan hidup yang berat dan membuat dia jatuh dari iman yang benar kepada iman yang salah. Tetapi setiap kali dia kembali kepada iman yang benar, yakni iman soteris, dia akan menemukan pengampunan dosanya dan anugerah keselamatan baginya. Tetapi iman soteris itu tidak hanya menuntun orang yang jatuh untuk tegak kembali dalam iman yang benar, melainkan juga menuntun orang beriman untuk terus-menerus bertumbuh dan kuat dalam iman soteris itu, dalam memahami segala sesuatu yang baru dalam pergumulan iman. Misalnya, beriman kepada Yesus yang lahir di Betlehem, menuntun kepada beriman kepada Yesus yang bekerja sebagai guru atau rabi mengajari murid-muridnya tentang jalan keselamatan dan pengampunan dosa, dan menuntun beriman kepada makna pekerjaan Yesus yang melakukan penyembuhan, pengusiran roh jahat, menghidupkan kembali orang mati, dan karya-karyanya yang lain yang menyelamatkan. Dan iman itu menuntun kepada Yesus yang menderita, yang mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia,
dan kemudian beriman kepada Yesus yang bangkit untuk memberi kebangkitan bagi setiap orang percaya. Lalu percaya kepada Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan dari sana memerintah seluruh ciptaannya. Jadi iman itu terus maju. Orang yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman akan memahami imannya itu sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita atau ia harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita atau ia lihat. Ibrani 11 ayat 1. Dalam iman itu dia dapat melihat bahwa Tuhan menyelamatkan orang Yahudi dan orang Yunani atau non-Yahudi keseluruhan. Iman soteris itu dapat menyelamatkan orang yang beriman itu sendiri dan menyelamatkan orang lain. Itu Alkitabiah. Orang lain yang menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat. Makanya jangan sampai lalai meneguhkan imanmu demi keselamatan orang lain. Bandingkan Kisah 16:31. Baik dalam menjalankan hidup sehari-hari, iman soteris menjadi jaminan keberhasilan dari setiap pekerjaan yang dilakukan demi kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan, serta demi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian dia akan memahami betapa indahnya orang benar akan hidup oleh iman. Dengan memiliki iman soteris, orang percaya akan semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam iman serta giat terus-menerus membarui tekad kesetiaannya dan penantiannya akan berkat Tuhan yang melimpah dalam prestasi-prestasinya yang semakin memuliakan Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang juru selamat kami dalam Yesus Kristus dan yang memelihara kami dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan Injil keselamatan, Injil yang memberitahu pengampunan dosa yang telah Kau kerjakan kepada kami. Kiranya itu dapat termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup dari iman dan terus berangkat kepada iman dan semakin teguh dalam iman yang menyelamatkan itu sampai seluruh dunia juga Engkau selamatkan sampai akhir zaman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sediakan kehidupan sehari-hari bagi kami untuk dapat kami nikmati dengan iman kami yang menyelamatkan itu. Bapa Surgawi, lihatlah saudara-saudara kami juga yang masih menderita karena penyakit-penyakit yang terjadi di dunia ini oleh pandemi COVID-19 dan lain-lain. Sembuhkan mereka ya Tuhan, berkati obat-obat yang mereka pergunakan, kiranya banyak orang dan banyak kasih yang mereka rasakan untuk menolong mereka lepas dari penderitaan tersebut. Berkati seluruh umat-Mu di seluruh dunia, di Indonesia Tuhan, agar menjadi terang dan garam yang benar-benar bisa dirasakan oleh manusia-manusia di sekitarnya. Kiranya damai sejahtera-Mu terus berjalan di negara kami. Apapun terjadi dalam perkembangan politik di negara kami Tuhan, kendalikanlah bangsa kami tetap bersatu dan saling mengasihi, saling mencintai. Dan tidak ada yang selalu merecoki kehidupan dan kerukunan yang telah Kau bina selama ini. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah itu karena kasih-Mu. Amin.